Shalom, selamat malam bagi kita semuanya, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Junior Manalu akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar perjanjian baru bagian kedua, yaitu kajian dari surat 3 Yohanes. Nah, presentasi ini disajikan oleh saya sendiri, Junior Manalu, dari Prodi Teologi, dan dosen pengajar adalah Bapak Dr. Tony Suhartono, MPD, MTH. Nah, di bagian pertama ada yaitu pendahuluan. Nah, surat 3 Yohanes menempati posisi yang unik dan istimewa dalam kanon perjanjian baru. Secara teknis, 3 Yohanes adalah kitab terpendek di dalam seluruh Alkitab karena terdiri dari satu pasal saja. Memang surat 2 Yohanes juga satu pasal, bahkan sering dianggap sebagai surat tersingkat berdasarkan jumlah ayat. Tetapi kalau 3 Yohanes memiliki volume kata yang lebih sedikit berdasarkan jumlah kata dalam naskah aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani. Nah, surat ini mungkin kemungkinan besar sengaja ditulis agar pas dalam satu lembar papirus dalam standar pada masa itu. Makanya dikatakan surat 3 Yohanes adalah surat yang paling terpendek dalam kanon perjanjian baru. Nah, di dalam surat 3 Yohanes ini merupakan literatur pertama yang memberikan jendela pemahaman ke dalam sebuah dinamika kehidupan gereja mula-mula di akhir abad pertama, karena menyoroti konflik kepemimpinan yang sangat tajam pada masa itu. Nah, tema surat 3 Yohanes ini yaitu kasih dan kebenaran adalah dasar kehidupan Kristen. Nah, di bagian yang kedua ada latar belakang. Nah, poin pertamanya adalah yaitu penulisan. Nah, secara internal penulis menyebut dirinya sebagai presbiteros dalam bahasa Yunani-nya, dan sebagai artinya adalah sang penatua. Nah, berdasarkan tradisi Bapak Gereja, yaitu Irenaeus dan Eusebius, meyakini bahwa penulisnya adalah Rasul Yohanes di masa tuanya. Dibuktikan dengan penggunaan istilah penatua. Ini menunjukkan kedudukan atau kehormatan sebuah otoritas pengembalaan sebagai pemimpin jemaat di wilayah Asia Kecil pada masa itu. Namun di beberapa artikel kajian yang kita lihat ada kontroversi penulisan di beberapa sarjana modern yang mempertanyakan atau meragukan apakah Yohanes yang disebut itu adalah rasul dari Tuhan Yesus sebagai penulisnya. Mereka mengusulkan bahwa surat ini kemungkinan ditulis oleh anggota komunitas Yohanes namanya, atau bahkan seorang dari murid Yohanes itu sendiri. Namun lewat kajian ini, argumen ini terbantahkan karena ada bukti yang mendukung kepenulisan surat 3 Yohanes ini adalah Rasul Yohanes itu sendiri. Nah, apa itu? Kita melihat di bagian selanjutnya, yaitu bukti yang mendukung kepenulisan surat 3 Yohanes ini adalah Rasul Yohanes itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah kesamaan gaya dan tema. Meskipun sangat singkat, 3 Yohanes memiliki kesamaan gaya dan kosakata dengan surat 1 dan 2 Yohanes, seperti penekanan pada kebenaran. Kita bisa lihat dalam surat 3 Yohanes ini dimulai ayat pertama, maksud kami pasal pertama, ayat ketiga sampai keempat, di ayat ke-8 dan ayat yang ke-12. Dan penekanan tentang kasih dalam konteks komunitas Kristen. Poin yang selanjutnya sebagai bukti pendukung adalah otoritas apostolik, yaitu penggunaan istilah
penatua yang dalam bahasa Yunani yaitu presbiteros. Ini mencerminkan otoritas rohani Yohanes sebagai pemimpin gereja yang dihormati dan konsisten dengan peranannya di Efesus pada akhir abad pertama. Dan poin selanjutnya yaitu tradisi gereja bahwa bapak gereja seperti Irenaeus, Clemens dari Aleksandria, maksud kami Alexandria, dan Eusebius menghubungkan surat ini dengan Rasul Yohanes dan mendukung bahwa ia adalah penulis yang sesungguhnya. Dan di bagian kedua, poin selanjutnya yaitu tentang waktu dan lokasi. Nah, surat 3 Yohanes ini ditulis sekitar tahun 85 sampai sekitar tahun 95 Masehi. Nah, surat ini tidak menyebutkan tempat penulisan secara eksplisit. Namun dalam tradisi gereja awal menyatakan bahwa Yohanes menghabiskan tahun-tahun terakhir dalam hidupnya berada di kota Efesus. Dalam beberapa literasi tradisi menyebutkan bahwa Yohanes berumur pada masa itu 98 tahun dan dia menghabiskan masa-masa hidupnya di sebuah kota yang bernama Efesus, sebuah pusat kekristenan di Asia Kecil pada masa itu. Dan yang kita tahu, kota Efesus ini sekarang adalah kota Turki. Dan poin selanjutnya adalah tujuan penulisan surat 3 Yohanes. Nah, surat 3 Yohanes ini ditujukan kepada Gaius, seorang anggota gereja yang kemungkinan besar adalah pemimpin atau tuan rumah gereja lokal. Meskipun meskipun identitasnya tidak diketahui secara pasti, namun surat ini dituliskan bersifat pribadi dan juga memiliki implikasi yang sangat luas tentang sebuah komunitas gereja dan bagaimana pembinaan iman, penekanan otoritas rohani, dan menjaga kehidupan jemaat di dalam hidup di dalam kebenaran. Nah, tujuan penulisan surat ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, memuji Gaius atas keramahan dan kesetiaannya. Rasul Yohanes memuji Gaius karena berjalan dalam kebenaran dan menunjukkan keramahannya kepada para utusan Injil, terutama kepada para misionaris keliling yang melayani gereja. Yohanes mendorong Gaius untuk terus mendukung pelayanan sehingga ia menganggap sebagai kerjasama yang berjalan di dalam kebenaran. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat ke-8. Nah, poin selanjutnya adalah menegur Diotrephes atas sikapnya yang arogan dan penolakannya terhadap otoritas seorang rasul. Yohanes menyinggung Diotrephes, seorang anggota gereja yang suka menonjolkan diri dan menolak otoritas Yohanes, serta menolak para utusan yang dikirim Yohanes pada masa itu. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat 9 sampai ayat ke-10. Di sana dikatakan, Diotrephes mengusir anggota gereja yang menerima para utusan, di mana Yohanes berencana untuk menangani masalah ini secara langsung. Ini menunjukkan keprihatinan terhadap konflik kepemimpinan dalam sebuah gereja. Nah, tujuan penulisan surat ini di poin selanjutnya adalah merekomendasikan seorang yang bernama Demetrius. Yohanes menyebut Demetrius sebagai seseorang yang mendapat pujian dari semua orang yang hidup dalam kebenaran. Kita bisa melihat ini di ayat yang ke-12. Nah, Demetrius adalah kemungkinan besar seorang utusan yang membawa surat 3 Yohanes ini, dan Yohanes merekomendasikannya agar diterima dengan baik oleh Gaius dan komunitas gereja pada masa itu. Nah, selanjutnya adalah tujuan penulisannya yaitu mendorong kesetiaan kepada kebenaran dan kasih. Yohanes menegaskan bahwa meneladani yang baik seperti Gaius dan Demetrius adalah tanda bahwa seseorang berasal dari Allah.
Sedangkan perilaku seperti Diotrephes mencerminkan sikap yang bertentangan dengan iman Kristen. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat 11. Dan yang terakhir, tujuan penulisan surat 3 Yohanes ini adalah memperkuat hubungan pastoral atau pengembalaan, di mana Yohanes berkata dia akan menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Gaius. Hal ini bisa kita lihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini menunjukkan hubungan pastoral yang sangat erat dan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Nah, di bagian ketiga, kajian ini adalah analisis struktur dan garis besar atau yang kita sebut dengan outline. Surat 3 Yohanes sebagai surat pribadi berdasarkan teks Yunani dan analisis para sarjana. Struktur 3 Yohanes dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah salam pembuka. Hal ini bisa kita lihat di mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini berisi salam kepada Gaius, si penerima surat, dan doa untuk kesehatan fisik dan sukacita atas kesehatan jiwa Gaius. Yang kedua adalah pelayanan keramah tamahan. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8. Berisi pujian kepada Gaius yang hidup di dalam kebenaran dan penegasan saling menolong penginjil adalah bentuk kerjasama untuk berjalan di dalam kebenaran. Poin yang ketiga adalah konflik kepemimpinan. Ini ditulis di mulai ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10. Paparan mengenai dosa Diotrephes yang ingin menjadi terkemuka dan mengabaikan otoritas dari seorang penatua atau pemimpin gereja. Poin yang keempat adalah nasihat dan kesaksian. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12. Nasihat untuk meniru sebagai saksi yang baik dan testimoni tentang Demetrius. Bagaimana Rasul Yohanes menuliskan supaya Demetrius menjadi sebuah kesaksian sebagai testimoni yang dapat ditiru untuk menjalankan sebuah kebenaran. Dan poin yang kelima adalah penutup sebagai poin terakhir. Ini bisa kita lihat di ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Di sana dibuat penjelasan mengenai rencana kunjungan dan salam damai sejahtera dan berisi penutup. Dan bagian keempat, di sana ada situasi dan kondisi. Di poin yang pertama, saya membuat kajiannya adalah itu sosial dan keagamaan pada masa itu. Surat 3 Yohanes lahir dalam konteks jemaat Kristen awal di Asia Kecil. Wilayah sangat, wilayah yang menjadi salah satu pusat perkembangan kekristenan mula-mula pada masa itu. Dalam konteks sejarah gereja Asia, penyebaran iman Kristen di kawasan ini berlangsung melalui jaringan komunitas berjalan yang sangat kuat melalui misionaris dan relasi antar sidang, maksudnya antar jemaat yang saling terhubung. Nah, hal ini membuat kehidupan gereja di Asia Kecil sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial antara komunitas, jemaat, dan kepemimpinan rohani yang pada saat itu belum stabil sepenuhnya. Dan di poin berikutnya ada pembahasan tentang budaya hospitalitas atau keramah tamahan. Di abad pertama tidak ada di sana dijelaskan, maksud kami tidak ada penginapan yang aman bagi penginjil. Artinya para penginjil itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, karena di zaman itu pemerintahan Romawi
sangat melarang keras tentang seorang status penginjil, karena itu adalah dianggap sebagai seorang pembawa hal-hal ajaran sesat atau pemberontakan. Nah, ini sangat membuat para penginjil itu tidak bisa menetap di satu tempat. Sebabnya dalam konteks 3 Yohanes ini, hospitalitas tidak berdiri sendiri, tetapi terkait langsung dengan misi gereja, di mana para penginjil berkeliling membutuhkan tempat tinggal, dukungan, dan penerimaan dari jemaat agar pekerjaan pemberitaan Injil dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Tentang pertumbuhan dan perluasan gereja mula-mula dan penyebaran Injil di Asia Kecil sangat bergantung pada keterlibatan jemaat lokal dalam hospitalitas atau keramah tamahan. Hal ini bisa kita lihat di poin selanjutnya, yaitu tentang otoritas. Munculnya sosok seperti Diotrephes menunjukkan adanya gesekan antara otoritas rasuli, yaitu Yohanes sendiri, yang memiliki sikap atau kegiatan yang keliling dari satu tempat ke tempat yang satu lagi, yang ke kota yang satu lagi, berkeliling seperti itu, sehingga seorang Diotrephes merasa sebagai seorang jemaat lokal, dialah yang berhak untuk menggantikan seorang Yohanes, sekalipun dia seorang pemimpin. Dia merasa dia sudah layak menjadi seorang pemimpin lokal, sehingga mengakibatkan sebuah perselisihan mengenai sebuah otoritas antara peran seorang pemimpin sebagai penatua gereja pada saat itu dan kehidupan seorang jemaat senior, yaitu Diotrephes. Ini kita bisa melihat bagaimana perselisihan atau pergesekan antara seorang pemimpin dan seorang senior dalam sebuah tatanan gereja. Nah, hal ini pun sudah muncul sejak gereja awal. Berarti kita sebagai gereja di akhir zaman ini tidak heran kalau melihat hal-hal pergesekan atau persaingan, permasalahan tentang kepemimpinan di sebuah gereja, karena hal ini juga sudah terjadi, muncul sejak gereja awal. Nah, selanjutnya adalah penutup. Ya. Di bagian penutup ini ada kesimpulan dari surat 3 Yohanes. Nah, berdasarkan pembahasan dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa surat 3 Yohanes merupakan surat singkat namun bersifat pribadi, tetapi memiliki makna teologis dan makna gerejawi yang sangat penting menjadi sebuah acuan bagi kita di akhir zaman ini. Dan surat ini juga memperlihatkan bahwa kehidupan jemaat mula-mula tidak terlepas dari pergumulan mengenai tentang kepemimpinan, tentang pelayanan, serta sikap terhadap sesama pelayan Injil. Melalui tokoh Gaius, Yohanes menegaskan pentingnya hidup dalam kebenaran dan menunjukkan keramah tamahan sebagai bentuk nyata dari dukungan terhadap pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, hal ini bisa juga kita lihat sebagaimana seperti Diotrephes adalah tokoh yang memperlihatkan bahaya kepemimpinan yang bersifat otoriter, egois, dan menolak otoritas seorang Bapak rohani atau seperti Rasul Yohanes. Sikap ini juga menjadi sebuah peringatan bahwa kedudukan dalam gereja tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus dipakai untuk membangun persekutuan antar umat Allah. Sebaliknya,
Demetrius adalah tokoh yang tampil sebagai teladan yang baik, yang hidupnya memberi kesaksian positif di hadapan beberapa jemaat. Nah, di poin selanjutnya di bab penutup ini adalah tentang saran. Berdasarkan pembahasan mengenai surat 3 Yohanes, penulis menyarankan agar pembaca, khususnya mahasiswa teologi, maksud kami mahasiswa teologi, biarlah semakin memperhatikan pentingnya hubungan antara kebenaran, kasih, dan keramah tamahan dalam kehidupan bergereja. Dan yang surat ini juga menunjukkan bahwa pelayanan Kristen bukan hanya soal pengajaran doktrinal, tetapi juga tentang sikap hidup yang membangun persekutuan dan mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Nah, sebagai gereja di masa kini perlu meneladani Gaius yang setia dan ramah, serta menghindari sikap Diotrephes yang sangat sombong dan otoriter. Sebagai pemimpin gereja, hendaklah melayani dengan rendah hati dan terbuka terhadap sesama pelayan Tuhan. Demikian kajian yang saya boleh sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan kajian ini saya ambil dari beberapa jurnal sebagai referensi dan juga beberapa buku, yaitu yang pertama dari jurnal Febrian Mariani, yang kedua Marlin John, yang ketiga dari buku Misi Warisan, ya, yang selanjutnya adalah Musnovi, dan ada juga dari jurnal Outsort Andre van Anduka, dan yang terakhir dari buku Tony Avandi. Demikian boleh yang saya sampaikan terkait tentang kajian dari surat 3 Yohanes. Sekali lagi, jika ada salah kata, saya minta maaf. Biarlah lewat kajian ini boleh menambahi pemahaman dan wawasan kita tentang literatur dari surat 3 Yohanes. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.